Hello everyone, in this video I will share to you materials about language features of recount text. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membagikan materi tentang ciri kebahasaan dari teks recount. As usual, I will start it with an examples of a recount text. Nah, seperti biasa saya akan mengawalinya dengan sebuah contoh di sini, yaitu sebuah text recount. So the recount text entitled Rainy New Year and I will read it. Nah, judul teksnya adalah Rainy New Year dan saya akan bacakannya. Okay? Rainy New Year. On New Year of 2020, Dewi spent her holiday at Pandawa Beach. She went there with her mom, dad, and brother. They went from Denpasar to Pandawa Beach by car in the morning. Arrived at the beach, they pick up a place to sit. Then, Dewi and her brother spread out a big blanket and folded chairs. Her dad grilled some fish while her mom made drink for them. Suddenly, it rained very hard. Dewi and her family ran to find a shelter to escape from the rain. As it rained for 2 hours, they could not do anything. Finally, they decided to go home. Dewi said it was the worst New Year ever. Oke. Nah, tadi itu adalah teks yang berjudul Rainy New Year. Okay, so, do you know what is the text about? And can you mention the characteristic of recount text? Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di video yang sebelumnya itu, recount text tells about past experience. Jadi, recount text ini menceritakan tentang kejadian yang sudah terjadi di waktu yang sudah lampau. Nah, lalu apa saja karakteristik dari recount text? Itu yang akan kita cari tahu di video kali ini. Okay, and about what is the text about? Nah, tentang apa teksnya tadi? Jadi, so the text is about Dewi experience on New Year of 2020. Jadi, tadi teksnya tentang apa? Tentang pengalamannya Dewi pada saat tahun baru 2020. So, is it bad or good experience? Apakah pengalamannya bagus atau buruk? So, it was worst experience. Nah, jadi menurut Dewi, pengalamannya tadi adalah pengalaman yang buruk. Okay, now let's start about what is the language features of recount text? Apa saja ciri-ciri kebahasaan dari teks recount? The first one, recount text focus on a sequence of events that relate to a particular occasion in the past. Jadi, recount text ini fokus pada suatu kejadian ya yang berkaitan dengan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Nah, hal inilah yang menjadi topik dari teks tersebut. Contohnya, New Year, holiday, wonderful trip, bad day, etc. This one. Nah, apa topiknya? New Year. Jadi pengalamannya Dewi pada saat tahun baru. Kenapa pengalamannya worse, buruk? Okay. Kenapa bisa buruk? Nah, jadi karena di sana maunya liburan tapi malah terjebak oleh hujan yang begitu deras seperti itu. Next, introduce specific participant. Jadi memperkenalkan tokoh-tokoh yang jelas. Siapa saja tokohnya, siapa yang mengalami cerita, mengalami pengalaman atau kejadian tersebut. For example, tadi Dewi and her family, Dewi dan keluarganya. Bisa juga I and my family, saya dan keluarga saya. They, mereka, kemudian nama orang misalnya Agung, he, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa lihat. So, who is the participant or who is the character? Siapa karakternya? Siapa tokoh yang mengalami kejadian? Dewi, her mom, her dad, her brother. Jadi, Dewi dan ibunya, ayahnya, dan juga saudaranya. Mereka, keluarganya Dewi. Ya. Next, frequent use of simple past tense and action verb in past form. Jadi menggunakan kalimat dalam bentuk simple past dan juga kata kerjanya dalam bentuk kata kerja bentuk lampau atau verb to. Examples. On New Year of 2020, Dewi spent her holiday at Pandawa Beach. Jadi di sini
Pada tahun baru 2020, Dewi menghabiskan liburannya di Pantai Pandawa. Kata menghabiskan, yang kata dasarnya spend menggunakan D berubah menjadi spend dengan T. Jadi bentuk lampau dari spend. Nah, kita lihat di sini. Semua kata kerja yang digunakan di kalimat text rainy new year menggunakan verb to. Spent, went, bentuk lampau dari go, kemudian pick up, spread out, folded, grilled, made, rain, could, run, decided, said, was. Jadi semua kata kerja yang digunakan di sini menggunakan kata kerja bentuk lampau. Kenapa? Karena kejadian yang dialami Dewi ini sudah lewat atau sudah terjadi di waktu yang sudah lampau seperti itu. Oke, berikutnya. Use conjunction or connector such as before, after, when, then, during, finally. Jadi menggunakan kata penghubung di sini seperti before, after, sebelum, sesudah, when, ketika, then, kemudian, during, selama, finally, akhirnya. Kita bisa lihat di sini contohnya. Nah, ada kata then dan juga kata finally di text rainy new year. Okay. Use adjective of emotion such as happy, sad, tired, bad, memorable, terrible. Nah, selain itu, dalam recount text juga menggunakan kata sifat yang menunjukkan emosi atau perasaan seperti happy, senang, sad, sedih, tired, lelah, bad, buruk, memorable, berkesan, terrible, juga buruk artinya. Nah, di sini kata apa yang digunakan? Dalam text rainy new years ada adjective of emotion yaitu worst. Ya. Terburuk, paling buruk. Kenapa? Karena Dewi menganggap tahun barunya pada tahun 2020 itu adalah tahun baru terburuk karena dia tidak bisa berlibur dengan keluarganya akibat adanya hujan deras di Pantai Pandawa seperti itu. Okay, now let's we focus on simple past tense. Nah, kita sekarang fokusnya kepada simple past tense-nya. Bagaimana kita menggunakan simple past tense dalam text recount? Okay. The first one, we start from nominal sentence of simple past tense. Kita mulai dari kalimat nominal untuk simple past tense. Jadi kalimat nominal ini biasanya kalimat yang tidak memiliki kata kerja tindakan. Oke, contohnya di sini. I was a teacher in Kintamani 3 years ago. Saya seorang guru di Kintamani 3 tahun lalu. Artinya apakah sekarang masih menjadi guru di Kintamani? Tidak, sudah pindah tempat seperti itu. Kemudian, you were so happy yesterday. Kamu sangat bahagia kemarin. Kemarin sangat bahagia, sekarang mungkin marah, sedih. Jadi kejadiannya sudah lewat. Oke. Nah, untuk kalimat yang pertama ini adalah nominal sentence dengan pola positif. Jadi, polanya adalah subject akan diikuti kata was atau were, kemudian diikuti non-verb, bisa di sini kata benda, a teacher, atau kata sifat, adjective, so happy. Kemudian diikuti bisa dengan adverb, di sini contohnya in Kintamani, adverb of place, keterangan tempat. Nah, yang terakhir adalah adverb of time, keterangan waktunya. 3 years ago, yesterday. Kapan kejadiannya? Oh, 3 tahun yang lalu. Kapan sangat bahagia? Kemarin. Oke. Nah, di sini jadi pola kalimatnya adalah subject diikuti dengan was atau were, kemudian diikuti non-verb. Non-verb ini maksudnya bisa noun, kata benda, adjective, kata sifat, atau adverb, kata keterangan. Nah, di terakhir diikuti oleh adverb of time, keterangan waktunya. Apa perbedaan was dan were? Jadi, was adalah to be, bentuk lampau dari am dan is. Jadi yang menggunakan was adalah I was, he, she, it. He was, she was, it was. Kemudian yang menggunakan were adalah you, they, we. You were, they were, we were. Karena were ini merupakan bentuk lampau dari are. Bagaimana kalau negatif? Okay. In negative sentence, we just add not. Jadi kalau misalnya mau menggunakan kalimat negatif, kita tambahkan kata not atau tidak. Contoh di sini, Mr. Dewa was
Nah, contohnya di sini, Mr. Dewa wasn't at Denpasar last week. Pak Dewa tidak di Denpasar minggu lalu. Karena tidak di Denpasar minggu lalu, maka di sini menggunakan kata was not atau bisa disingkat menjadi wasn't. Nah, berikutnya, mereka bukan murid SD tahun lalu. Jadi di sini, they weren't elementary student last year. Bisa jadi mereka masih murid TK tahun lalu, gitu ya. Atau belum masuk sekolah dasar. Jadi di sini bukan ya menggunakan kata weren't atau bentuk singkatnya dari were not. Nah, sama seperti tadi, oke. Wasn't atau was not ini digunakan oleh subjeknya yaitu I, he, she, it. Mr. Dewa. Nah, Mr. Dewa di sini sama dengan he. Jadi, he wasn't. Sedangkan they menggunakan were. Oke, di sini weren't atau were not. Mereka bukan. Jadi, pola kalimatnya adalah untuk negatif nominal sentence dalam simple past adalah subjek ya Mr. Dewa sama they, kemudian diikuti wasn't atau was not, weren't atau were not, lalu diikuti dengan non-verb. Bisa keterangan tempat, adverb of place, at Denpasar, bisa noun, seperti ini elementary student, ataupun adjective, kata sifat. Nah, yang terakhir di sini adalah keterangan waktu, adverb of time, last week, last year. Nah, kita coba latihan. Okay, let's take a look to the picture. Kita lihat gambarnya, kemudian kalimatnya adalah Naya dan ibunya di taman tadi siang. Tadi siang artinya sudah lewat, sekarang udah tidak. Apakah yang akan kita gunakan? Was atau were? Naya dan ibunya. Apakah termasuk ke kelompok I, he, she, it, atau you, they, we? Naya and her mother were in the park this afternoon. Jadi, Naya dan ibunya di sini menggunakan kata were karena mereka berdua di taman, in the park, tadi siang, this afternoon. Kalimat berikutnya, mereka tidak di rumah tadi siang. Karena mereka di taman, berarti mereka tidak di rumah. Nah, tidak akan menggunakan was not atau were not. Oke. They weren't at home this afternoon. Jadi menggunakan weren't atau were not di sini. Lalu, Mika senang di taman tadi siang. Apakah masih menggunakan were atau menggunakan was? Mika was happy in the park this afternoon. Kenapa Mika menggunakan was? Karena di sini Mika sama dengan she, sendiri dia. Ya. Jadi dia senang di taman tadi siang. Mika was. I, he, she, it menggunakan to be-nya was. Oke. Good. Nah, itu untuk nominal sentence. Jadi perlu diingat kapan menggunakan was, kapan menggunakan were. Was digunakan kalau subjeknya I, he, she, it, sedangkan were untuk you, they, we. Okay. Nah, this one, verbal sentence of simple past tense. Okay, kita mulai dari sini. Jadi ada dua, di sini yang positif, kemudian negatif. Positif. My sister was car yesterday. The police stopped the car 2 days ago. We lit a campfire last night. We caught some fish this morning. Nah, jika kalimat di sini menggunakan verbal, jadi ada kata kerja, maka kata kerjanya ini harus dibuat dalam bentuk verb to, bentuk lampau. Mencuci, jadinya was. Menghentikan, stop. Menyalakan, lit. Menangkap, caught. Apa bedanya kenapa ada yang merah dan ungu? Nah, yang merah di sini adalah kata kerja regular, yaitu kata kerja yang perubahan lampaunya tinggal ditambahkan akhiran ed atau d saja. Sedangkan yang ungu, lit dan couch merupakan irregular verb. Artinya, kata kerja yang perubahan bentuknya tidak ditambahkan dengan akhiran ed, tapi berubah bentuk secara tidak beraturan.
Nah, di sini polanya sama. Jadi subjek diikuti oleh kata kerja bentuk lampau, kemudian ada objek, terakhir adalah keterangan waktu. Sedangkan untuk negatif, nah, kalau di positif kita menggunakan kata kerja bentuk lampau atau verb to, was, stop, late, catch. Di negatif, untuk verbal sentence, kita kembali menggunakan verb one. Kenapa? Karena bentuk lampau sudah diwakili pada kata tidak, did not, atau didn't. Contoh, my sister didn't wash the car last week. Saudara saya tidak mencuci mobil minggu lalu. The police didn't stop the car just now. Polisi tidak menghentikan mobil tadi. We did not light a campfire this morning. Kami tidak menyalakan api unggun pagi ini. He didn't catch some fish this afternoon. Dia tidak menangkap ikan siang ini. Nah, di sini bedanya. Karena sudah negatif, ya, dari was di positif menjadi didn't wash atau did not wash. Stop menjadi did not stop. Stopnya udah tidak ada ed-nya lagi. Was-nya juga. Kemudian we did not lit. Lit berubah menjadi lit. Jadi bentuk pertama dan bentuk kedua dari menyalakan sama, lit juga. Sedangkan di sini catch, menangkap, berubah menjadi didn't catch. Dari menangkap menjadi tidak menangkap. Ya. Kenapa kata kerjanya di sini kembali ke bentuk pertama atau verb one? Karena bentuk lampau atau verb to-nya sudah diwakili di kata did not, di kata tidak. Did itu adalah bentuk lampau dari do. Kalau di simple present menggunakan do not atau don't, does not atau doesn't, nah maka di simple past kita menggunakan didn't atau did not. Adverb of time, nah di sini contohnya ada keterangan waktu dalam simple past apa saja? Yesterday, just now, last night, last year, last 2 hours, last 2 days ago, 1 year ago, few days ago. Okay. Next. Nah, contoh regular verb seperti ini. Ada was, jadi washed, open, visit, visited. Live, jadi live. Nah, jadi kalau seperti ini ditambahkan ed. Sedangkan live, die, close, karena sudah berakhiran e, tinggal ditambahkan akhiran d saja. Jadi live, died, close. Ini pun sama. Cook, need, rain. Play juga sama, tambahkan ed. Nah, sedangkan di sini untuk study, dry, replay, ditambahkan ed dengan catatan y terakhir harus diubah menjadi i. Jadi dari study menjadi studied. Kenapa berbeda dengan play? Karena di depan y terakhir ini ada satu huruf konsonan atau huruf mati. Sama seperti dry ada satu huruf mati. Kemudian di sini replay ada satu huruf mati. Sedangkan di play, stay, enjoy, di depan y ada huruf vokal atau huruf hidup a, o, a, i, u, e, o, ya. Sedangkan sini adalah huruf mati. Jadi study menjadi studied, dry menjadi dried, reply menjadi replied. Y-nya diubah menjadi i. Kemudian untuk stop, nod, hug, menghentikan, mengangguk, memeluk. Karena di sini diakhiri huruf p, d, g, dan di depan huruf P, D, G terakhir ini ada satu huruf hidup, ya, maka huruf terakhir ini dibuat menjadi double atau digandakan dulu baru tambahkan akhiran ed. Contoh, stop menjadi stop, P-nya 2, nod menjadi nodded, D-nya 2, hug menjadi hug, G-nya pun 2. Oke. Nah, berikutnya irregular. Nah, jadi irregular ini tidak punya aturan. Jadi dia tidak ditambahkan akhiran ed ataupun d. Ada yang tetap bentuknya, bentuk pertama dan bentuk dua, contohnya cut, hit, lit, put, read. Ada yang berubah satu huruf hidupnya atau huruf vokalnya itu seperti become menjadi became, o berubah jadi a. Kemudian ada yang berubah posisi, contohnya eat menjadi ate. Ada juga yang berubah huruf terakhirnya, contohnya build menjadi build, dari D jadi T. Dari misalnya hear jadi heard, have berubah jadi head. Kemudian ada yang berubah dari break kemudian menjadi broke, jadi EAK. Nah, di sini
EAK berubah menjadi OKE. Speak jadi spoke, sama juga. Nah, di sini steal, EAL menjadi stole, OLE. Wear, EAR menjadi ORE. Wear, wore. Oke. Di sini ada yang hilang satu hurufnya. Contoh, bleed menjadi bled. Choose, chose. Feed, fed. Lead, led. Meet, met. Hilang satu huruf E, hilang satu huruf O, hilang satu huruf E, hilang huruf A. Di sini hilang huruf E-nya lagi. Nah, di sini ada juga yang hanya sama huruf depannya. Contoh, buy menjadi bow, catch menjadi coach, see menjadi saw, teach menjadi taught. Kemudian ada juga do menjadi did, go jadi went, is menjadi was, am sama juga menjadi was, are juga menjadi were. Oke. Nah, itu untuk irregular. Oke, jadi bedanya kalau regular tinggal tambahkan akhiran ed atau d, sedangkan irregular ini perubahan bentuknya tidak beraturan. Jadi kita lebih cenderung ke menghafal. Oke. Next, let's practice. Nah, Tama bermain bola basket tadi pagi. Bermain, play, bahasa Inggrisnya kan, apakah dia regular atau irregular? Tambahkan akhiran ed atau berubah bentuknya tidak beraturan? Lihat. Oke. Tama played basketball this morning. Jadi bahasa Inggris dari Tama bermain sepak bola tadi pagi adalah Tama play basketball this morning. Berikutnya, dia tidak bermain bola basket kemarin. Dia ini Tama, ya. He didn't play basketball yesterday. Jadi ketika kalimatnya negatif, ingat kata kerjanya bukan lagi verb to. Tadi karena positif, di sini menggunakan bermainnya adalah played dengan ed karena dia regular. Sedangkan ketika di negatif, played kembali ke bentuk awalnya, play. Karena bentuk lampaunya sudah diwakili di didn't. Oke, nah berikutnya, Radit dan Nindya makan pizza 1 jam lalu. Ada 2 orang di sini, Radit dan Nindya, kemudian makan. Nah, makan bahasa Inggrisnya eat. Kemudian kalau berubah ke bentuk lampau jadinya apa? Apakah tambah akhiran ed atau berubah bentuk? Oke, irregular, jadi berubah bentuk. Radit and Nindya ate pizza 1 hour ago. Dari ate atau eat, tulisannya kan EAT, sekarang berubah jadi ATE, ate. Lalu kalimat negatifnya, mereka tidak makan ayam goreng tadi. Karena makan pizza, mereka nggak makan ayam goreng. Nah, bagaimana untuk makannya? They did not eat fried chicken just now. Oke, dari ate, bentuk kedua, dari makan, ya bentuk lampaunya, sekarang kembali ke bentuk pertama menjadi eat. Oke, nah jadi itu tadi tentang simple past tense-nya. Jadi kapan harus menggunakan was, were, kapan menggunakan kata kerja yang merupakan regular, kapan kata kerja ini merupakan irregular. Jadi regular dengan menambahkan akhiran ed, contohnya seperti bermain, jadi played. Kemudian kalau irregular berubah bentuk. Dari makan, eat, menjadi ate, bentuk lampaunya, seperti itu. Okay, that's all about language features of recount text. I hope you get new information about what are the characteristics of recount text and what is simple past tense. Okay, thank you so much and see you on the next video.